Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Hari ini itu adalah hari atau episode perdana dari Number One Sentai Gojuja. Nah, jadi di video kali ini kita akan merekap episode ke-0 dan juga episode pertama dari Number One Sentai Gojuja. Jadi, mulai saat ini kita akan merekap sampai akhir seriesnya, sampai tamat ya. Dan itu akan kita bahas selama 2 minggu sekali. Jadi kita sekali video langsung bahas 2 episode. Sebelum itu, sebelum mulai ke videonya, saya mau mengingatkan dulu bahwasanya ini adalah spoiler alert ya. Jadi ini mengandung spoiler lah, banyak banget spoilernya. Jadi buat yang bakal keganggu sama spoiler, mending gak usah nonton. Dan kalau gak apa-apa sama spoiler ya lanjut nonton aja gitu. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Ini dia rekap Number One Sentai Gojuja episode 0 dan episode pertama. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu episode ke-0 dari Number One Sentai Gojuja yang berjudul Perang Semesta Super Sentai. Apa itu Perang Semesta? Perang Semesta, sebuah peristiwa yang mempertemukan para raksasa dari berbagai semesta melawan bencana. Makhluk yang bertekad membawa kehancuran ke dunia dan membangkitkan raksasa terakhir Super Sentai. Ini adalah rekaman pertempuran terakhir Super Sentai, Perang Semesta atau disebut dengan Universe Taisen. Sebuah peristiwa yang disebabkan oleh kegelapan yang menjulang yang dikenal sebagai bencana, bertekad membawa dunia menuju kehancuran. Tetapi, para raksasa dari berbagai alam semesta datang dan melawan kegelapan yang terus membayangi. Mereka telah berjuang sekuat tenaga, tetapi semua usaha mereka sia-sia, dan semuanya dilahap oleh kegelapan bencana. Orang-orang di dunia berdoa agar cahaya datang dan menyinari mereka dengan harapan. Dan dengan demikian, raksasa terakhir datang, mengindahkan panggilan mereka, yaitu Tega Sword. Para raksasa dari berbagai alam semesta meminjamkan kekuatan mereka ke cincin Tega Sword. Dengan demikian, Tega Sword berhasil menghancurkan kegelapan, membawa keselamatan bagi semua dan juga membawa kehancuran bagi semuanya. Dengan demikian, sejarah dimulai kembali. Semua kekuatan raksasa telah tersebar di seluruh alam semesta. Ini hanyalah awal dari sebuah cerita yang diukir oleh Tega Sword, kisah tentang menjadi nomor 1. Lanjut ke episode pertama dari Number One Sentai Gojuja yang berjudul Penyelamat Nomor 1. Di awal scene kita diperlihatkan dengan sekelompok mecha Super Sentai yang bertarung melawan sebuah sosok raksasa yang akhirnya mereka ini kewalahan dan mereka pun kalah. Tiba-tiba Tega Sword datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian mecha-mecha Super Sentai yang lainnya pun memberikan kekuatan mereka kepada Tega Sword. Dan akhirnya Tega Sword berhasil mengalahkan makhluk raksasa itu. Namun setelah pertarungan itu, Tega Sword pun tertidur dan menjadi batu. Lalu scene pun berubah ke sebuah minimarket yang dimana si kliennya ini adalah si Tono. Tapi si Tono ini tuh jadi kasirnya tuh gak bener. Ini mukanya tuh gak ada ramah-ramahnya sama sekali. Dan akhirnya dia pun ditegur sama teman satu kerjanya yang bernama Susumi. Susumi bilang kalau untuk menghadapi pelanggan itu harus senyum seperti ini. Tapi si Tono malah senyum seperti ini yang membuat si Susumi menjadi ketakutan. Tiba-tiba minimarket kedatangan sebuah perampok yang ingin merampok uangnya. Lalu si perampok ini ngambil sosis yang lagi dipanggang di kasir. Tiba-tiba dia mau makan, pas mau dimakan dia kepanasan kena bibirnya si sosisnya. Akhirnya karena kaget, dia pun melemparkan sosisnya dan akhirnya ditangkap sama si Tono ini. Lalu si perampok ini malah mau nyerang Susumi dan ingin berniat melukainya. Tiba-tiba si Tono datang dan menghadang si perampok ini. Si perampok mau nyerang si Tono tapi malah kena sosisnya dan sosisnya ini mengeluarkan air yang membuat airnya ini kena mata si perampok ini. Karena si perampoknya gak bisa lihat, jadi si Tono ini gigit tangan si perampoknya. Dan si perampoknya pun kalah sama si Tono. Si Tono ini kemudian ngambil sosis 3 sebagai imbalan karena sudah menyelamatkan minimarket ini. Tapi tiba-tiba gara-gara hal itu si Tono ini dipecat dari minimarket. Lalu scene pun berpindah ke kosan milik si Tono. Si Tono ini lagi bikin CV baru buat ngelamar kerja. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang yang memanggil-manggil number one gitu. Tapi gak ada siapa-siapa.
Si Tono ini kemudian keluar dari kamarnya dan bertemu dengan seorang anak yang langsung tiba-tiba senyum-senyum gitu. Si ibu kos ini pun nanya sama si Tono, kok dia dipecat lagi? Terus nanti gimana bayar sewanya? Tapi si Tono bilang gak apa-apa, gak usah khawatir. Saat lagi jalan mau nyari kerja, tiba-tiba si Tono ini dihadang sama beberapa orang. Dan mereka ini mau balas dendam kepada si Tono karena temannya ini sudah babak belur gini. Tapi si Tono ini gak peduli dan memilih jalan terus. Sampai akhirnya ketua geng ini ngancam kalau dia ini sudah tahu di mana tempat dia tinggal. Dan kalau si Tono ini memberontak, maka tempat tinggal dia dan juga anak tadi akan diapa-apain. Akhirnya si Tono ini pasrah buat digebugin sampai babak belur. Terus setelah mereka puas, mereka ninggalin si Tono. Bahkan CP-nya pun sampai disobek-sobek. Tiba-tiba Susumi datang buat nolongin si Tono ini. Susumi bilang kalau dia terluka gini pasti nanti ada yang cemas. Tapi si Tono bilang bahwasannya dia ini adalah orang buangan dan gak punya siapa-siapa. Beralih ke markas musuh. Di markas musuh ada Fire Candle yang disuruh sama si Bokuet untuk segera ngambil cincin yang mereka incar, tanpa harus melakukan basa-basi atau gerakan tambahan lainnya, karena si Fire Candle ini selalu mencolok dan juga barbar. Akhirnya si Fire Candler ini berangkat menaiki King Candler. Si Tono ini kemudian ditraktir sama si Susumi buat makan burger, dan dia bilang nanti dia ganti yang 250 yennya. Si Susumi ini mau bilang terima kasih karena udah menyelamatkan dia dari perampok yang kemarin di minimarket. Tapi ternyata si Tono ini gak nolongin dia cuman benci sama si perampok itu. Si Susumi nanya kenapa dia kerja di minimarket itu. Si Tono bilang bahwasanya dia ini cuman mau makan. Lalu si Susumi bilang bahwasanya kalau si Tono ini membosankan. Dia bilang dia punya impian yang ingin diwujudkan, yaitu menjadi band nomor 1 di dunia. Saat Susumi nanya ke si Tono tentang apa keinginannya dan apa impiannya, tiba-tiba si Tono ini diam dan flashback ke sesuatu yang kita gak tahu ya. Dan dia bilang dia ini gak punya keinginan apapun. Tiba-tiba King Candler sampai ke tempat mereka dan langsung menghancurkan kota dan juga seisinya. Fire Candle bilang bahwasanya dia adalah penyelamat nomor 1. Saat Susumi melihat warga kota diserang sama mereka, tiba-tiba saja dia langsung lari dan langsung mengambil cincin yang ada di tas gitarnya. Entah bagaimana si Susumi ini bisa dapat cincin itu, tiba-tiba saja dia langsung berubah menjadi Kuwagata Ohger. Tanpa basa-basi, Susumi ini langsung aja nyerang para keroco itu dan akhirnya Susumi berhasil mengalahkan mereka. Karena gak terima para keroconya udah dikalahin, si Fire Candle ini pun akhirnya marah dan langsung menyerang dengan kekuatan apinya kepada si Susumi. Melihat hal itu, si Tono gak bisa diem aja. Dia langsung nyoba buat nyerang tapi gagal karena diserang duluan sama si Fire Candle dan membuat dia terpental dan masuk ke dalam sebuah lubang dimensi. Si Tono ini kemudian berada di tempat yang tidak diketahui, di mana ada cincin dan juga ada Tega Sword di sana. Tiba-tiba si Tono ini mendapat ingatan sebelum Tega Sword tertidur. Tiba-tiba muncullah para keroco Buraiden dan mengambil cincin yang berada di sana. Tetapi saat mengenakan cincin itu, tiba-tiba saja dia langsung lenyap dan menghilang. Cincin itu kemudian jatuh mendekati si Tono. Tiba-tiba muncullah Bokuet dan memperingatkan Tono agar tidak menggunakan cincin itu. Bokuet bilang bahwasannya dia membutuhkan cincin itu agar bisa menyelamatkan 2 dunia. Kemudian Bokuet memberikan tayangan kepada si Tono tentang kehancuran dunia. Si Tono kemudian bertanya apabila dia menggunakan cincin ini, apakah dia bisa mendapatkan kekuatan. Namun si Bokuet ini melarangnya karena dia akan mati. Si Tono ini gak peduli dengan kehancuran dunia atau apapun. Yang jelas dia masih punya hutang 250 yen untuk burger yang telah dia makan. Akhirnya dia menggunakan cincin itu dan kemudian tubuhnya bereaksi. Lalu tak lama kemudian dia pun menghilang. Lalu si Tono ini kemudian berada di tempat yang tidak tahu di mana. Tiba-tiba muncullah Tega Sword di hadapannya. Dia bilang orang yang mengumpulkan semua cincin itu akan bisa mengabulkan keinginannya. Lalu dia bertanya apa keinginan dari si Tono. Apakah dia bersedia untuk membuat kontrak cincin? Dan si Tono bilang bahwasannya dia tidak punya keinginan.
Lalu terjadilah flashback saat Tono masih kecil. Dia bersama dengan seorang wanita yang bilang bahwasannya dia harus membunuh atau menghapus semua keinginannya dan bunuh hatinya agar dia tidak pernah terluka lagi. Tapi Tegasword menyangkalnya bahwasannya itu bukanlah diri Tono yang sebenarnya. Saat ini diri Tono ditutupi oleh rumput liar dan tidak bisa melihat luasnya dunia. Tegasword kemudian bilang kepada si Tono, mungkin jika dia bisa menjadi yang nomor satu, dia bisa tahu apa keinginannya yang sebenarnya. Tono kemudian teringat kepada kata-kata Susumi bahwasanya keinginan dan impianlah yang membuat manusia bisa bertahan hidup. Dan Tegasword bilang bahwasanya Tono akan terlahir kembali. Karena si Tono ini habis dipecat dan sekarang masih nganggur, karena dia merasa bosan, akhirnya dia membuat kontrak dan bersedia menggunakan cincin itu. Tono kemudian muncul kembali di hadapan Fire Candle. Dia mengaum dan akhirnya muncullah Tegasword. Fire Candle terheran-heran bagaimana mungkin manusia bisa menggunakan cincin itu. Tono kemudian menantang Fire Candle untuk berduel, untuk bisa menentukan siapa yang nomor satu. Tono kemudian masuk ke Tegasword dan mengendalikan Tegasword. Tono dan Fire Candle kemudian berada di sebuah ring tinju. Dan pertarungan keduanya pun dimulai. Tegasword Red maju dengan gagahnya dan menghantam si King Candler. Saat King Candler lengah, Tegasword Red langsung menyerang muka dari si King Candler ini dan kemudian berhasil menjatuhkannya. Dan tanpa basa-basi, Tegasword Red langsung mengalahkan King Candler. Melihat di bawah sana masih ada para keroco, Tono kemudian memutuskan untuk keluar dari Tegasword dan berubah menjadi Goju Wolf. Saat Goju Wolf mengaum, tiba-tiba saja cincin para anggota Gojuger yang lainnya bergetar, seakan merasa terpanggil. Goju Wolf pun mulai menghabisi para keroco-keroco itu, dan akhirnya dia berhasil mengalahkan semuanya. Shin pun berubah kepada Sumino yang bilang bahwasannya dia pasti bisa mendapatkan kembali anak itu. Kita masih belum tahu anak itu siapa, dan lalu tiba-tiba muncul juga si Kinjino yang bilang bahwasannya awal mimpi adalah akhir kehidupan. Tono pun kemudian menghampiri si Susumi, dan dia langsung membayar hutangnya yang 250 yen itu dari uang tabungannya yang ada di celengan. Susumi kemudian bilang kepada si Tono, jadi sekarang si Tono ini sudah punya cincin itu. Tono kemudian menjawab, meskipun dia sudah punya cincin ini, tapi dia masih belum tahu keinginannya. Mungkin suatu saat dia akan menemukannya. Susumi merasa kesal bagaimana mungkin orang yang tidak mempunyai keinginan seperti si Tono bisa mendapatkan cincin itu. Dan dia merasa Tono tidak pantas menggunakan cincin itu. Akhirnya, si Susumi pun berubah menjadi Kuwagata Ohger dan bertarung melawan si Tono yang menjadi Goju Wolf. Saat mereka sedang bertarung, Ryugi dan Rikuo melihat pertarungan mereka, dan episode pertama dari Number One Sentai Gojuger pun berakhir. Oke teman-teman, itulah rekap dari Number One Sentai Gojuger episode 0 dan episode pertama. Dan di episode pertama ini kita hanya melihat Goju Wolf saja, dan Gojuger yang lainnya masih belum muncul. Dan mereka akan debut di episode kedua nanti minggu depan. Dan kita akan bahas lagi rekap ini 2 minggu selanjutnya, yaitu episode kedua dan episode ketiga. So, terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.